Uang di rumah ini hilang terus. Apa ibu yang ambil? Pertanyaan dari menantuku itu menghantamku seperti petir. Tapi yang lebih menyakitkan adalah diamnya putra kandungku yang hanya berdiri mematung seolah membenarkan tuduhan itu. Dituduh sebagai pencuri di rumah sendiri. Harga diriku sebagai seorang ibu terasa hancur lebur. Mereka tidak tahu, dalam keputusasaanku, aku telah memasang sebuah kamera CCTV kecil yang tersembunyi di dapur. Niatku hanya satu, yaitu membersihkan namaku. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa bukti yang akan kutemukan justru akan membongkar sebuah rahasia keluarga yang jauh lebih gelap dan menyakitkan daripada sekadar tuduhan pencurian. Sebelum lanjut, coba dong komen kalian dari kota mana saja? Kalau ada kritik dan saran meskipun pedas jangan lupa sampaikan dalam komentar ya. Oke, lanjut ya. Aroma wangi sop buntut yang kaya akan rempah menyebar ke seluruh penjuru rumah. Aku, Wati, tersenyum puas di dapur. Di usiaku yang sudah kepala 6, tidak ada yang lebih membahagiakan selain bisa menghabiskan sisa hidup di dekat putra satu-satunya, Dimas. Sejak suamiku berpulang 5 tahun lalu, Dimaslah duniaku. Maka, ketika ia dan istrinya, Livia, memintaku untuk tinggal bersama mereka, rasanya seperti surga kecil yang dihadiahkan Tuhan. Bu, masak apa nih? Baunya sampai ke depan. Suara Dimas yang baru pulang kerja membuyarkan lamunanku. Aku berbalik dan melihat putraku meletakkan tas kerjanya di sofa. Wajahnya lelah, tapi senyumnya selalu berhasil membuat hatiku hangat. Ibu masak kesukaan kamu. Cepat ganti baju, kita makan malam sama-sama. Jawabku sambil menyendokkan nasi ke piring. Makan malam adalah waktu favoritku. Meja makan yang tadinya sepi menjadi riuh oleh cerita Dimas tentang pekerjaannya di PT Ekspedisi Jaya. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali menimpali dengan tawa atau nasihat. Livia, menantuku, lebih banyak diam. Ia tampak lelah setelah seharian bekerja. Aku memakluminya, kehidupan di kota besar memang keras. Namun, akhir-akhir ini, aku merasa ada yang berbeda dari Livia. Ia lebih sering menghela napas panjang saat melihat tumpukan surat tagihan. Bulan ini pengeluaran banyak banget ya, Mas. Keluhnya pada Dimas suatu malam, beberapa hari sebelum ini. Harga-harga semua naik. Dan malam ini, perasaan tidak nyaman itu kembali datang. Selesai makan, Livia beranjak dari kursinya untuk membereskan piring. Dompetnya yang sejak tadi tergeletak di meja makan, ia raih. Ia membukanya. Sepertinya hendak mengambil sesuatu. Tiba-tiba, keningnya berkerut. Jari-jarinya bergerak cepat, memeriksa setiap selipan di dalam dompet itu. Loh, kok aneh? Gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk membuatku dan Dimas menoleh. Kenapa, sayang? Tanya Dimas. Livia mengangkat wajahnya, menatap Dimas, lalu tatapannya beralih kepadaku. Hanya sedetik. Tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar aneh. Uangku yang 100.000 di kantong depan dompet ini nggak ada, katanya. Padahal seingatku tadi pagi masih ada. Oh, mungkin jatuh di kantor atau terselip di tas, sahut Dimas enteng. Livia menggeleng pelan. Enggak mungkin. Aku nggak ada keluarin dompet sama sekali hari ini. Ia kembali menatap sekeliling meja, lalu tatapannya berhenti lagi padaku. Kali ini lebih lama. Sebuah senyum tipis yang terasa ganjil terukir di bibirnya. Di rumah ini kan cuma ada kita bertiga, katanya. Nadanya terdengar ringan namun menusuk. Kok uang bisa hilang sendiri ya? Pertanyaan itu melayang di udara, membuat aroma sop buntut yang tadi begitu nikmat mendadak terasa hambar. Aku tercekat. Tanganku yang hendak meraih gelas terasa kaku. Sindiran itu, meski tak menyebut namaku, jelas mengarah padaku. Aku adalah satu-satunya orang yang berada di rumah sepanjang hari. Aku melihat ke arah Dimas, berharap ia akan membela ibunya. Berharap ia akan berkata, "Jangan bicara begitu, tidak mungkin ibu melakukannya." Namun, yang keluar dari mulut putraku hanyalah kalimat canggung untuk menengahi. Sudah, mungkin kamu lupa, Liv. Coba diingat-ingat lagi. Lain kali kita semua lebih hati-hati saja. Hanya itu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penolakan tegas.
Livia hanya mengangkat bahu lalu berlalu ke kamar. Dimas buru-buru menyalakan televisi, seolah ingin segera mengubur percakapan tadi. Tapi bagiku, semua sudah terlambat. Kehangatan di ruang makan itu telah lenyap, digantikan oleh awan kelabu yang dingin dan penuh curiga. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumah anakku sendiri. Sejak insiden uang 100.000 itu, udara di dalam rumah terasa semakin berat. Aku berusaha bersikap seperti biasa, tetap memasak, membersihkan rumah, dan menyambut Dimas pulang kerja. Namun, ada jurang tak kasat mata yang tercipta di antara aku dan Livia. Ia hanya bicara seperlunya. Senyumnya tak pernah lagi setulus dulu. Setiap kali aku berada di dekatnya, aku bisa merasakan tatapan matanya yang seolah mengawasiku. Aku mencoba bicara pada Dimas, menanyakan apakah ia merasakan perubahan sikap istrinya. Tapi putraku, seperti biasa, selalu menghindari konfrontasi. Perasaan ibu saja mungkin. Livia mungkin lagi banyak pikiran di kantor. Jawabnya, selalu seperti itu. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Aku tahu. Tapi sikapnya yang seolah menutup mata itu justru membuat hatiku semakin perih. Puncak dari semua ini terjadi 2 minggu kemudian. Pagi itu, Livia tampak sangat gelisah. Ia mondar-mandir di dapur, membuka dan menutup laci berulang kali. "Cari apa, Liv?" tanyaku, memberanikan diri. Ia berhenti, menatap laci tempat biasa mereka menyimpan uang untuk keperluan bulanan. Napasnya terdengar berat. Ketika ia berbalik menatapku, matanya merah dan penuh amarah. "Uang untuk bayar tagihan internet dan listrik hilang," desisnya. 1 juta rupiah. Tadi malam Mas Dimas taruh di sini. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Ibu tidak lihat. Ibu tidak tahu apa-apa. Jawabku dengan suara bergetar. Tapi Livia sepertinya sudah tidak butuh jawaban. Ia berjalan mendekatiku. Tatapannya begitu tajam, begitu menghakimi. Kali ini, tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi kalimat terselubung. "Uang di rumah ini hilang terus. Apa ibu yang ambil?" Suaranya meninggi, menggema di dapur yang sunyi. Kata-kata itu seperti sebuah cambuk yang menghantam langsung ke ulu hatiku. Sakitnya luar biasa. Aku seumur hidup tak pernah dituduh mencuri. Jangankan mengambil, menyentuh barang yang bukan hakku saja aku tak berani. Air mataku mulai menggenang. "Kenapa kamu bicara seperti itu, Nak? Demi Tuhan, ibu tidak mengambilnya." Lirihku, suaraku nyaris hilang ditelan rasa sakit. Di tengah pertikaian itu, Dimas keluar dari kamar. Ia pasti mendengar teriakan istrinya. Aku menoleh padanya, mataku memohon, mencari secercah pembelaan dari putra yang telah kulahirkan dan kubesarkan dengan seluruh jiwa ragaku. Inilah saatnya ia harus bersuara. Inilah saatnya ia harus membela ibunya. Tapi Dimas hanya berdiri mematung di ambang pintu. Wajahnya pias, bibirnya terkatup rapat. Ia melihatku, lalu melihat istrinya. Dan kemudian ia membuang muka. Hening. Di keheningan itulah, hatiku benar-benar hancur berkeping-keping. Diamnya Dimas adalah jawaban yang paling menyakitkan. Diamnya adalah pembenaran atas tuduhan Livia. Di mata mereka berdua, aku adalah seorang pencuri, seorang ibu tua yang tak tahu diri, yang menumpang hidup lalu tega mencuri di rumah anaknya sendiri. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Dengan langkah gontai dan pandangan kosong, aku berjalan melewati mereka, masuk ke dalam kamarku yang sempit. Pintu kututup pelan, dan di sanalah pertahananku runtuh. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku, dan membiarkan air mata yang sejak tadi kutahan tumpah tanpa suara. Di dalam sunyinya kamar, tangisku bukan lagi sekadar tangis kesedihan, tetapi juga tangis kemarahan. Kemarahan pada tuduhan Livia, dan kekecewaan yang mendalam pada diamnya Dimas. Tapi lebih dari itu, ada kemarahan pada diriku sendiri karena merasa begitu tak berdaya. Harga diriku yang kujaga seumur hidup terasa seperti dilucuti begitu saja, diinjak-injak di rumah anakku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak bisa hidup dengan stempel pencuri
yang menempel di keningku. Bahkan jika itu hanya di dalam pikiran menantu dan anakku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuktikan bahwa bukan aku pelakunya. Pikiranku bekerja keras di antara isak tangis. Percuma bicara. Mereka sudah tak percaya. Aku butuh bukti. Bukti nyata yang tak terbantahkan. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Beberapa minggu lalu, saat iseng melihat-lihat toko online di ponselku, aku sempat melihat sebuah iklan. Sebuah kamera pengintai berukuran sangat kecil, hanya sebesar dadu, yang bisa merekam video tanpa suara dan tanpa lampu indikator yang menyala. Saat itu aku hanya melewatinya, berpikir untuk apa barang seperti itu. Sekarang, benda itu terasa seperti satu-satunya harapanku. Saat Dimas dan Livia berangkat kerja keesokan paginya, suasana di meja makan terasa begitu dingin dan canggung. Setelah memastikan mobil mereka keluar dari gerbang, aku segera mengambil ponselku. Dengan sisa uang pensiun almarhum suamiku yang tak seberapa, aku memesan kamera itu menggunakan jasa pengiriman instan. Hatiku berdebar-debar sepanjang menunggu. Aku merasa seperti seorang mata-mata di rumahku sendiri. 2 jam kemudian, paket kecil itu tiba. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Benda itu benar-benar kecil, lebih kecil dari dugaanku. Dengan cepat, aku mengisi dayanya sebentar, lalu memasukkan kartu memori yang juga sudah kubeli. Langkah selanjutnya adalah bagian tersulit, menempatkannya. Aku berjalan ke dapur. Jantungku berdegup kencang seolah akan ada yang memergokiku. Mataku menyapu seluruh sudut dapur, mencari tempat persembunyian yang sempurna. Pilihanku jatuh pada rak bumbu di atas meja dapur. Di sana, berjejer toples-toples kaca dan beberapa wadah kaleng. Ada satu wadah teh tubruk kaleng bergambar kuno yang sudah lama kosong. Itu tempat yang pas. Dengan sangat hati-hati, aku menyelipkan kamera mini itu di celah antara wadah teh dan dinding, mengganjalnya sedikit agar tidak jatuh. Lensanya yang mungil seperti titik hitam kecil, mengarah lurus ke area laci uang dan sebagian besar meja makan. Dari jauh, tidak ada yang akan menyadarinya. Aku mundur beberapa langkah, memeriksa karyaku. Sempurna. Tak terlihat sama sekali. Senjata rahasiaku kini telah terpasang. Rasanya aneh, campuran antara takut, gugup, sekaligus secercah harapan. Mulai detik ini, setiap kejadian di dapur ini akan terekam. Aku hanya bisa berdoa. Semoga kebenaran segera terungkap melalui mata kecil tak bersuara yang tersembunyi di antara aroma teh dan bumbu dapur. Hari-hari setelah pemasangan kamera pengintai itu berjalan dengan lambat dan menyiksa. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti sebuah panggung sandiwara yang bisu. Kami bertiga bergerak di dalamnya, memainkan peran masing-masing dalam keheningan yang menyesakan. Livia membangun sebuah dinding tak terlihat di sekelilingnya. Ia tidak lagi memintaku membuatkan teh jahe kesukaannya. Ia lebih sering memesan makanan dari luar atau memasak mie instan sendiri, seolah masakanku kini mengandung racun. Jika aku bertanya, jawabannya hanya 1 atau 2 patah kata, tanpa pernah menatap mataku. Dimas, putraku, menjadi ahli dalam menghindar. Ia akan pulang larut saat aku sudah hampir tertidur, dan berangkat pagi-pagi sekali sebelum aku selesai menyiapkan sarapan. Waktu yang ia habiskan di rumah lebih banyak dihabiskan dengan menatap layar laptop atau ponselnya. Ia tidak bisa lagi menatap mataku. Aku tahu ia merasa bersalah, tapi rasa bersalahnya tidak cukup besar untuk membuatnya membela ibunya. Aku sendiri harus menjalani 2 kehidupan. Di siang hari, aku adalah ibu Wati yang sama, menyapu, menyiram tanaman, dan menonton televisi dengan volume kecil. Tapi di dalam hati, aku adalah seorang perempuan tua yang gelisah, yang setiap detik menunggu kebenaran terungkap. Dan setiap malam, saat rumah sudah senyap dan lampu-lampu padam, kehidupan rahasiaku dimulai. Aku akan menunggu hingga suara dengkuran halus Dimas terdengar dari kamarnya. Lalu dengan langkah seringan mungkin, aku akan keluar dari kamar, berjalan mengendap-endap menuju dapur yang gelap. Dinginnya marmer lantai yang kupijak dengan telanjang kaki seolah menambah ketegangan. Jantungku selalu berdebar kencang saat tanganku meraih wadah teh kaleng itu, mengambil kartu memori kecil dari kamera pengintai. Kembali di kamar,
Di bawah selimut, dengan cahaya redup dari layar ponsel, aku akan memeriksa rekaman hari itu. Jam demi jam rekaman bisu kupandangi dengan saksama. Rekaman pertama, Livia membuat kopi di pagi hari. Rekaman kedua, dapur kosong selama berjam-jam. Rekaman ketiga, Dimas mengambil air minum saat pulang kerja. Malam pertama, tidak ada apa-apa. Malam kedua, hasilnya sama. Malam ketiga, keempat, kelima, tetap nihil. Keputusasaan mulai merayapiku. Apakah aku salah? Apakah pelakunya tahu dan kini berhati-hati? Di hari ke-6, sebuah kejadian kecil kembali menguji mentalku. Livia mengeluh kehilangan sebuah sendok teh perak dari set favoritnya. Aneh banget, masa sendok bisa hilang satu? Gumamnya di meja makan, lagi-lagi dengan tatapan menyindir ke arahku. Ini bukan tentang uang. Ini hanya sendok. Tapi keluhan itu kembali menempatkanku di posisi tertuduh. Malamnya, aku memeriksa rekaman dengan harapan lebih besar. Hasilnya, tidak ada siapapun yang mengambil sendok itu dari laci. Rekaman hanya menunjukkan aktivitas normal kami bertiga. Aku mulai merasa lelah. Sangat lelah. Harapan yang tadinya membuncah kini perlahan mengempis. Kamera pengintai ini, senjata rahasiaku, terasa seperti benda sia-sia. Aku duduk di tepi ranjang dalam kegelapan, menatap ponsel di tanganku. Mungkin tuduhan mereka benar-benar hanya kesalahpahaman. Mungkin aku yang terlalu terbawa perasaan. Mungkin sebaiknya aku menyerah saja. Malam itu, aku benar-benar berada di titik terendah. Rasa lelah karena terus-menerus menahan perasaan dan kekecewaan membuatku ingin menyerah. Untuk apa semua ini? Mungkin lebih baik aku diam dan menerima takdirku sebagai ibu tua yang merepotkan. Aku sudah hampir memejamkan mata, memutuskan untuk tidak memeriksa rekaman malam ini. Tetapi, ada sesuatu di dalam diriku yang menolak. Secercah harga diri yang tersisa berbisik. Satu malam lagi, Wati. Coba satu malam lagi. Dengan langkah yang terasa berat, aku kembali menjalankan ritual rahasiaku. Mengendap-endap ke dapur yang sunyi, mengambil kartu memori dengan gerakan yang sudah seperti rutinitas, lalu kembali ke peraduanku. Tak ada lagi debaran jantung yang kencang, hanya rasa hampa dan pasrah. Aku memasukkan kartu memori ke ponselku, memutar rekaman dengan mode dipercepat, hanya ingin segera menyelesaikan tugas ini. Layar menampilkan pemandangan dapur yang kosong. Lalu sebuah bayangan bergerak. Jemariku berhenti seketika. Jantungku yang tadinya senyap, mendadak berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Aku putar ulang video itu ke beberapa detik sebelumnya. Kali ini dengan kecepatan normal. Pukul 2.14 dini hari. Sosok Livia muncul dari kegelapan. Ia tidak menyalakan lampu, hanya menggunakan cahaya dari layar ponselnya yang menerangi wajahnya dengan sinar kebiruan yang aneh. Ia mengenakan baju tidur sederhana, rambutnya acak-acakan. Ia berjalan ke arah meja makan, tempat dompet Dimas tergeletak, persis seperti saat aku dituduh pertama kali. Gerak-geriknya penuh kegelisahan. Beberapa kali ia menoleh ke arah lorong kamar, seolah takut ada yang terbangun. Tangannya yang terulur ke arah dompet tampak sedikit gemetar. Ia membukanya dengan cepat, menarik beberapa lembar uang berwarna merah, lalu tanpa menghitungnya, ia langsung memasukkannya ke dalam saku baju tidurnya. Jadi benar dia, bisikku pada diriku sendiri. Ada sedikit rasa lega karena aku tidak gila. Bukti itu ada di depan mataku. Aku sudah siap merasakan kemenangan. Siap merasakan amarah karena telah difitnah. Aku memutar ulang rekaman itu sekali lagi, bersiap untuk membiarkan rasa puas itu membuncah. Tapi saat aku melihatnya lagi, bukan itu yang kurasakan. Kali ini, aku tidak fokus pada tangannya yang mengambil uang. Aku fokus pada wajahnya. Di bawah cahaya ponsel yang redup itu, aku bisa melihat dengan jelas. Wajah Livia tidak menunjukkan keserakahan atau kepuasan seorang pencuri. Wajah itu tegang, penuh dengan kecemasan. Saat ia memasukkan uang itu ke sakunya, setetes air mata jatuh membasahi pipinya, berkilat sesaat sebelum ia menyekanya dengan kasar. Seketika, rasa legaku menguap, amarahku padam.
Yang tersisa adalah perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Rasa iba. Ini salah. Ini semua salah. Aku berhasil membuktikan siapa pelakunya. Tapi aku sama sekali tidak merasa menang. Rekaman ini memang membersihkan namaku. Tapi ia juga menunjukkan sebuah luka yang lain. Wanita di dalam video itu bukanlah penjahat yang keji. Ia adalah seseorang yang sedang putus asa. Seseorang yang menangis dalam gelap saat mengambil uang dari dompet suaminya sendiri. Pertanyaan di kepalaku kini berubah. Bukan lagi, siapa pelakunya? Melainkan, mengapa ia melakukannya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Rekaman Livia yang menangis dalam gelap terus berputar di kepalaku. Rasa lega karena namaku bersih telah sepenuhnya lenyap. Digantikan oleh gelombang pertanyaan dan rasa cemas yang aneh. Aku punya bukti, tapi menunjukkannya pada Dimas sekarang terasa seperti tindakan yang kejam. Menghukum orang yang jelas-jelas sudah sangat menderita. Aku tidak akan melakukannya. Setidaknya, belum. Aku harus tahu lebih banyak. Keesokan harinya, aku mengamati Livia dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi melihatnya sebagai menantu yang telah menuduhku dengan kejam. Aku melihatnya sebagai seorang wanita muda yang menyimpan beban berat. Aku perhatikan lingkaran hitam di bawah matanya yang coba ia tutupi dengan riasan. Aku perhatikan caranya yang mudah terkejut setiap kali ponselnya berdering. Senyum yang ia berikan pada Dimas saat sarapan tampak begitu rapuh. Seolah bisa pecah kapan saja. Siang itu, saat Dimas masih di kantor, aku sedang beristirahat di kamar sambil memantau rekaman langsung dari kamera di ponselku. Tiba-tiba, Livia masuk ke dalam jangkauan kamera. Ia berjalan ke arah pintu belakang yang menghadap taman kecil, dengan ponsel menempel di telinga. Aku tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas, tapi gerak-geriknya sudah menceritakan segalanya. Bahunya berguncang. Satu tangannya menutup mulutnya seolah menahan isakan. Aku bisa menangkap beberapa potong kalimat yang diucapkannya dengan suara bergetar dan putus asa. Sudah kukirim, beri aku waktu lagi. Kumohon jangan ganggu mereka. Jantungku berdebar kencang. Mereka? Siapa yang ia maksud? Dan siapa yang sedang ia ajak bicara? Ini jelas bukan percakapan biasa. Ini adalah permohonan. Puncak dari semuanya terjadi sore harinya. Dari layar ponsel, aku melihat Livia berulang kali mengintip cemas ke arah jalan depan. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor berhenti tepat di depan pagar. Pengendaranya seorang pria, mengenakan jaket hijau polos seperti pengemudi ojek online, tapi tanpa logo perusahaan apapun. Kaca helmnya yang gelap menutupi seluruh wajahnya, membuatnya tampak seperti sosok anonim yang mengancam. Livia, yang sejak tadi tampak menggenggam sebuah amplop putih tebal, segera bergegas keluar rumah. Kamera di dapur masih bisa menangkap pemandangan itu dari jendela depan. Dengan tangan gemetar, Livia menyerahkan amplop itu kepada pria di atas motor. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya menyambar amplop itu dengan kasar. Aku bisa melihat Livia sedikit tersentak karena gerakannya. Tanpa basa-basi lagi, pria itu langsung memutar gas motornya dan pergi, meninggalkan kepulan asap tipis. Livia hanya berdiri mematung di sana selama beberapa saat. Bahunya terkulai, kepalanya tertunduk. Ia tampak begitu kecil, sendirian, dan kalah. Setelah menarik napas panjang seolah mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, ia berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah dengan wajah yang pucat pasi. Saat itulah aku mengerti. Semua kepingan teka-teki ini menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Ini bukan pencurian untuk foya-foya. Ini bukan keserakahan. Ini adalah paksaan. Entah itu utang atau ancaman, menantuku sedang diperas. Rasa iba yang kemarin kurasakan kini berubah menjadi ketakutan. Ya Tuhan, anak ini sedang dalam bahaya besar. Ponsel di tanganku terasa begitu berat. Di dalamnya tersimpan bukti yang bisa menghancurkan rumah tangga anakku, sekaligus membersihkan namaku dalam sekejap. Aku bisa saja langsung berjalan ke kamar Dimas, menunjukkan rekaman itu, dan berkata, "Lihat, bukan aku pelakunya." Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana reaksi Dimas nantinya, amarah yang meledak, rasa kecewa pada istrinya,
dan pertengkaran hebat yang mungkin tak akan bisa diperbaiki lagi. Livia akan terpojok, malu, dan hancur. Dan setelah itu apa? Aku akan menang. Tapi keluarga kami akan menjadi puing-puing. Apakah kemenangan seperti itu yang kuinginkan? Melihat wajah Livia yang pucat dan ketakutan sore itu, aku sadar peranku telah berubah. Aku bukan lagi korban yang mencari keadilan. Sebagai satu-satunya orang tua di rumah ini, aku harus menjadi penengah. Aku harus menjadi tempat berlindung, bukan hakim yang menjatuhkan palu. Naluri keibuanku yang dulu hanya untuk Dimas, kini entah kenapa ikut terulur pada menantuku yang sedang dalam kesulitan itu. Aku memutuskan untuk menunggu saat yang tepat. Bukan untuk menjebaknya, tapi untuk memberinya ruang aman agar bisa bicara. Kesempatan itu datang keesokan malamnya. Dimas menelepon, memberitahu akan pulang sangat larut karena ada pekerjaan mendesak. Di luar, hujan turun dengan derasnya, seolah ikut menyelimuti rumah kami dalam suasana yang sendu. Aku membuat 2 cangkir teh melati hangat, lalu berjalan perlahan ke ruang tengah. Di sana, Livia duduk sendirian di sofa. Televisi menyala, menayangkan sebuah sinetron, tapi tatapannya kosong, menembus layar kaca. Ia tampak begitu lelah dan rapuh. Bahunya sedikit membungkuk seolah menahan beban yang tak terlihat. Aku meletakkan secangkir teh di meja di hadapannya. Ia sedikit terkejut, menoleh padaku dengan tatapan waspada. "Minumlah selagi hangat, Nak. Hujan-hujan begini enak minum teh," kataku dengan suara sepelan mungkin. Ia hanya mengangguk kecil, tidak menyentuh cangkirnya. Aku duduk di sofa yang sama, menjaga jarak agar ia tak merasa terintimidasi. Kami duduk dalam diam selama beberapa saat. Hanya suara hujan dan televisi yang mengisi ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian dan welas asih yang kupunya. "Livia," panggilku lembut. Ia menoleh, tubuhnya sedikit menegang. "Sudah beberapa waktu ini, Ibu lihat kamu tidak tenang," lanjutku. "Ibu tidak marah atas apapun. Ibu hanya ingin kamu tahu, kalau kamu sedang memikul beban yang sangat berat, kamu tidak harus menanggungnya sendirian." Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Dinding pertahanan yang selama ini ia bangun dengan susah payah mulai menunjukkan retakan. Aku menggeser dudukku sedikit lebih dekat. "Livia, Ibu tahu kamu sedang dalam masalah besar," kataku lagi, menatap lurus ke matanya dengan tatapan paling tulus yang bisa kuberikan. "Bicaralah pada Ibu. Anggap saja Ibu ini ibumu sendiri." Saat itulah pertahanannya benar-benar runtuh. Bibirnya bergetar. Ia berusaha menahan isak tangisnya, namun gagal. Air mata yang selama ini ia bendung akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tangisan pilu yang keluar dari mulutnya. Sebuah tangisan yang menceritakan semua keputusasaan dan ketakutan yang ia rasakan. Aku mendekat, dan dengan lembut kuraih bahunya yang berguncang hebat. Aku membiarkannya menangis di bahuku. Kubiarkan ia menumpahkan semua rasa takut, rasa bersalah, dan tekanan yang selama ini ia pendam sendirian. Tak ada kata-kata, hanya usapan lembut di punggungnya. Di sela-sela isak tangisnya yang memilukan, kata pertama yang berhasil ia ucapkan adalah sebuah permohonan maaf. "Maafkan Livia, Bu, maafkan Livia," bisiknya berulang kali. "SSSSTTT, keluarkan saja semuanya. Nak, jangan ditahan lagi," jawabku pelan. Setelah beberapa saat, tangisnya mulai mereda, menyisakan isakan-isakan kecil. Ia mengangkat wajahnya yang sembab, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Livia jahat sekali sama Ibu. Livia sudah menuduh Ibu." Aku menggeleng pelan. "Sekarang lupakan dulu soal itu. Ceritakan pada Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria yang datang kemarin sore?" Tanyaku lembut, memberinya jalan untuk memulai ceritanya. Ia menarik napas panjang yang bergetar. Dia salah satu penagih utang, Bu." Dan dari sana, cerita itu mengalir seperti air bah yang jebol. Ia bercerita tentang adik satu-satunya, Gilang, anak bungsu yang selalu dimanja, yang ia sayangi lebih dari apapun. Beberapa bulan lalu,
Gilang yang baru mulai bekerja, terjerumus dalam lingkaran setan judi online. Awalnya hanya iseng, lalu menang sedikit, dan akhirnya ketagihan hingga utangnya menumpuk puluhan juta rupiah. Dia pinjam dari pinjaman online ilegal, Bu. Satu lubang ditutup dengan lubang lain, sampai akhirnya bunganya membengkak dan dia tidak sanggup bayar lagi. Cerita Livia dengan suara serak. Para penagih utang mulai meneror. Awalnya hanya telepon dan pesan WhatsApp tanpa henti. Tapi kemudian, mereka mulai mengancam akan menyebarkan data pribadi Gilang. Puncaknya, mereka mengancam akan datang langsung ke rumah orang tua mereka di kampung untuk menagih dan mempermalukan seluruh keluarga. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, Bu. Bapak punya penyakit jantung. Kalau sampai mereka datang dan membuat keributan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Lanjutnya, air matanya kembali mengalir. Kenapa kamu tidak cerita pada Dimas? Tanyaku hati-hati. Livia menunduk dalam, memainkan ujung bajunya. Aku terlalu takut dan malu. Bu, Dimas sudah bekerja keras untuk kita. Aku takut kalau aku cerita, dia akan marah besar. Aku takut dia akan menganggap keluargaku sebagai benalu. Akunya lirih. Kata, benalu, itu diucapkannya dengan penuh rasa sakit. Jadi, kamu mengambil uang di rumah ini. Ia mengangguk cepat. Maafkan Livia, Bu. Pikiran Livia buntu. Setiap kali penagih itu menelepon dan mengancam, Livia panik. Aku hanya ingin mengirim uang secepatnya agar mereka diam, walau hanya untuk sementara. Dan saat uang itu hilang lalu Dimas bertanya, Livia panik dan tanpa berpikir panjang menyalahkan ibu. Itu adalah hal paling jahat yang pernah Livia lakukan. Livia benar-benar menyesal, Bu. Kini aku melihat semuanya dengan jelas. Tuduhan kejam itu bukanlah karena kebencian, melainkan buah dari keputusasaan yang memuncak. Ia terpojok dari semua sisi, dan dalam kepanikannya, ia menyerang satu-satunya orang yang ia anggap paling lemah di rumah ini. Aku meraih tangannya yang dingin dan menggenggamnya erat. Ia menatapku, matanya masih menyimpan sisa-sisa ketakutan, seolah menunggu hukuman dariku. Aku tersenyum tipis, mencoba menyalurkan kekuatan padanya. Sudah, jangan menangis lagi. Kataku tegas namun lembut. Kamu tidak salah sendirian. Kamu hanya sedang ketakutan. Sekarang, kita pikirkan cara menyelesaikannya. Bukan kamu, bukan ibu, tapi kita bersama-sama. Hujan di luar sudah reda, menyisakan udara malam yang dingin dan aroma tanah basah. Di dalam rumah, Livia sudah berhenti menangis. Wajahnya masih sembab, tapi di matanya ada secercah kelegaan setelah menumpahkan beban yang begitu berat. Namun, kelegaan itu segera berganti dengan kecemasan baru. Kita harus bicara pada Dimas malam ini juga, kataku pelan namun tegas. Livia langsung menatapku dengan panik. Jangan, Bu. Livia takut. Dimas pasti akan marah besar. Aku menggenggam tangannya lagi. Dia memang akan kaget, mungkin juga marah. Tapi masalah ini terlalu besar untuk kalian hadapi berdua, apalagi untuk kamu sembunyikan sendirian. Kamu tidak akan menghadapinya sendirian. Ibu akan ada di sampingmu. Janjiku. Setengah jam kemudian, suara mobil Dimas memasuki halaman. Jantung Livia tampak seperti akan melompat dari dadanya. Aku memberinya tatapan menenangkan saat Dimas masuk ke dalam rumah. Ia tampak lelah, melonggarkan dasinya sambil meletakkan tas kerja. Ada apa ini kok tegang begini? Tanyanya. Instingnya langsung merasakan atmosfer aneh di ruang tengah. Dimas, duduk dulu. Ada yang penting yang harus kita bicarakan. Kataku, suaraku tenang. Dimas menurut. Duduk di sofa di seberang kami. Ia menatapku, lalu ke arah istrinya yang menunduk dalam-dalam. Aku memulai pembicaraan, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Dimas, ada masalah dalam keluarga kita. Apapun yang akan kamu dengar, ibu minta kamu dengarkan dulu semuanya sampai selesai dengan kepala dingin. Aku berhenti sejenak, lalu menoleh pada Livia dan mengangguk, memberinya isyarat. Livia akan menjelaskan. Dengan suara bergetar, Livia memulai pengakuannya untuk yang kedua kali malam itu.
Ia menceritakan semuanya, tentang adiknya Gilang, tentang jeratan judi online, tentang utang puluhan juta, dan tentang ancaman para penagih utang yang membuatnya hidup dalam ketakutan. Dimas mendengarkan dengan kening berkerut, rahangnya mengeras. Lalu tibalah pada bagian yang paling sulit. Dan untuk menutupi itu, aku mengambil uang di rumah ini, Mas, aku Livia. Dan saat ditanya aku tega menuduh ibu. Apa? Suara Dimas meninggi, matanya membelalak tak percaya. Ia berdiri dari sofa, menatap Livia dengan sorot mata yang penuh amarah dan kekecewaan. Jadi selama ini kamu bohong sama aku? Kamu mencuri di rumah kita sendiri, dan kamu tega menyalahkan ibuku. Livia hanya bisa menangis tertahan, tak sanggup menjawab. Sebelum amarah Dimas meledak lebih jauh, aku segera berdiri dan menengahi. Dimas, cukup. Ia menoleh padaku, napasnya memburu. Tapi, Bu, dia sudah. Ibu tahu, potongku dengan tenang. Dan ibu sudah memaafkannya. Kalimat itu seolah menyiram air ke api amarah Dimas. Ia tertegun. Sekarang lihat istrimu, Dimas. Lanjutku, suaraku melembut. Lihat ibumu. Ibu, yang menjadi korban tuduhannya, ada di sini mendampinginya. Apa kamu tidak bisa melihat kalau dia melakukan semua ini karena putus asa dan ketakutan yang luar biasa, bukan karena niat jahat? Dimas terdiam. Amarah di wajahnya perlahan luntur. Ia menatap Livia yang menangis dalam diam, tampak begitu rapuh dan menyesal. Lalu ia menatapku, ibunya, yang seharusnya menjadi pihak paling marah, namun justru menjadi yang paling tenang. Wajahnya yang tegang perlahan mengendur, digantikan oleh ekspresi yang rumit. Ada sisa amarah, rasa bersalah karena telah abai, dan akhirnya, kekhawatiran yang dalam. Ia menghela napas panjang dan terduduk kembali di sofa, memijat keningnya yang berdenyut. Pertengkaran hebat yang kutakutkan tidak terjadi. Badai telah lewat, menyisakan keheningan yang berat. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya, menatap kami bergantian. Suaranya serak karena emosi yang tertahan. Jadi, katanya pelan, berapa utangnya? Dan siapa orang-orang ini? Pertanyaan itu adalah sebuah tanda. Tanda bahwa ia sudah siap memikul masalah ini, bukan sebagai suami yang marah atau anak yang kecewa, tapi sebagai kepala keluarga. Malam itu, ruang tengah kami yang tadinya menjadi arena pertikaian senyap, kini berubah menjadi ruang dewan keluarga. Di bawah tatapan prihatin Dimas dan tatapan penuh harap dariku, Livia menunjukkan semua bukti ancaman di ponselnya, menjelaskan rincian utang adiknya yang rumit. Amarah di wajah Dimas telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh ekspresi seorang manajer yang sedang menganalisis masalah. Ia tenang, fokus, dan praktis. Uang tabungan darurat kita cukup untuk menutupi utang pokoknya, katanya pada Livia. Tapi kita tidak akan membayar bunga atau denda dari lintah darat ini. Itu namanya pemerasan. Aku menimpali. Pakai uang pensiun Bapak juga, Nak. Kita hadapi ini bersama. Dimas menatapku dan tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi simpan saja uang Ibu. Ini tanggung jawab kami. Tapi dukungan Ibu lebih berharga dari uang manapun. Mereka sepakat untuk tidak bertindak gegabah. Besok, Dimas akan mencari informasi mengenai lembaga bantuan hukum untuk melaporkan aplikasi pinjaman online ilegal itu. Untuk Gilang, Dimas akan bicara langsung, tegas namun tetap sebagai seorang kakak ipar. Bantuan akan diberikan dengan syarat, Gilang harus mengakui kesalahannya pada orang tua, mengikuti konseling untuk kecanduan judinya, dan berjanji akan mencicil uang itu kembali pada Dimas, berapapun kemampuannya. Di hari-hari berikutnya, rumah kami terasa seperti terlahir kembali. Dinding tak kasat mata di antara aku dan Livia telah runtuh. Ia menjadi lebih banyak bicara, seringkali hanya untuk menemaniku mengobrol di dapur sambil aku memasak. Panggilannya, Bu, kini terdengar begitu tulus dan hangat. Ia sering memelukku tiba-tiba dari belakang, hanya untuk berbisik, "Terima kasih, Bu." Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan rak bumbu, aku meraih wadah teh kaleng itu.
Dengan tenang, aku mengambil kamera pengintai kecil yang tersembunyi di baliknya. Livia, yang kebetulan sedang membuat kopi, melihat gerakanku. Ia terdiam, menatap benda kecil di telapak tanganku itu. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. Bukan hanya karena ibu tidak marah, tapi juga karena kamera itu. Aku tersenyum, lalu menggenggam tangannya. "Benda ini hanya merekam gambar, Livia. Hati kitalah yang memilih untuk melihat kebenaran dan memaafkan." Kuletakkan kamera itu di laci paling bawah. Benda itu telah menyelesaikan tugasnya, dan kami tidak lagi membutuhkannya. Beberapa minggu kemudian, di hari Minggu yang cerah, aroma nasi goreng buatanku bercampur dengan harumnya kopi yang diseduh Livia. Dimas masuk ke dapur sambil tertawa kecil, menceritakan lelucon yang baru ia lihat di ponselnya. "Suasana begitu ringan, begitu hangat. Tadi aku telepon Gilang," kata Dimas sambil duduk di meja makan. "Dia sudah mulai bekerja serabutan sambil konseling. Katanya, bulan depan dia mau coba kirim cicilan pertamanya, Rp100.000. Aku dan Livia saling berpandangan, lalu tersenyum. Itu bukan soal jumlahnya, tapi soal tanggung jawab yang mulai tumbuh. Kami sarapan bersama di meja makan yang sama, meja yang pernah menjadi saksi bisu sebuah tuduhan yang menyakitkan. Tapi hari ini, meja ini hanya dipenuhi oleh kehangatan sinar mentari pagi, piring-piring yang terisi penuh, dan tawa 3 orang yang telah melewati badai. Melihat senyum tulus di wajah putra dan menantuku, aku sadar bahwa CCTV itu memang menyimpan bukti tak terduga. Bukan sekadar bukti pencurian, tapi bukti bahwa di balik sebuah kesalahan, bisa ada kerapuhan. Dan di balik sebuah tuduhan, bisa ada kesempatan untuk memaafkan. Bukti bahwa keluarga yang sesungguhnya tidak dibangun di atas kesempurnaan, melainkan di atas kemampuan untuk saling menyembuhkan luka dan menyambut fajar yang baru, bersama-sama. Kisah tadi mengajarkan kita, bahwa kebenaran memang penting, tapi pengampunan jauh lebih menyembuhkan. Di setiap keluarga, pasti ada ujian. Namun bukan dengan saling menyalahkan, melainkan dengan saling merangkul dan bicara dari hati ke hati. Sebuah masalah justru bisa mempererat ikatan yang sempat rapuh. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, dukung kami dengan menekan tombol subscribe channel YouTube Dira Story, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.